Bapak tak pala kali hebat Bapak. Bapak tak punya rumah yang mewah. Bapak pun nggak pernah punya mobil, asik naik angkot terus. Kereta Bapak pun berasap. Ya, mohon maaf, baju Bapak pun itu aja. Mohon maaf, minyak wangi pun tak terbeli. Tapi Masya Allah, Bapak rajin ke masjid. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Begitu nanti kau dipanggil oleh Allah, kau sudah siap dengan mautmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Waqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Wa fil ayatil ukhra inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahum fi imamin mubin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa shadaqallahu fil kitabihil karim. Salam ta'zim, salam hormat kepada ahlu musibah di rumah ini. Kemudian salam hormat kami kepada Ketua BKM Masjid Al-Mukhlisin, Pak Haji Tukijan, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, kita semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2024 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umat yang terbaik yang insya Allah kelak akan masuk surga bersama beliau. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini takziah di kediaman Bapak almarhum Isnaidi, ya. Tutup usia 57 tahun. Beliau ini mantan kepala lingkungan 20 Tanjung Mulia. Kemudian meninggalkan, masih ada istri, Pak? Hah? Masih ada istri? 1 orang istri dan 2 orang anak, 1 orang cucu. Informasi 3 anaknya, tapi 1 sudah berpulang ke rahmatullah. Dan kemudian informasi juga saya sudah tanyakan kepada anak yang bersangkutan, yaitu beliau sakit. Ya, sakitnya ini agak menahun ya Bang. Sakit, stroke ya. Udah berapa tahun sakitnya? Baru-baru aja. Oh baru. Berarti nggak menahun lah ya, baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertakziah. Tapi suatu saat kita akan ditakziahi. Artinya apa? Hidup kita ini bergantian. Hidup kita ini tidak ada yang kekal. Hidup ini hanyalah sementara. Dan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita akan ditutup oleh Allah. Tangan akan berbicara, kaki juga akan berbicara. Ini syair ini sudah dilantunkan oleh almarhum Krisha. Dan beliau ini terinspirasi
dari Al-Quran surah Yasin ayat 65. Apa kata beliau? Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkah. Tidak tahu bila harinya tanggung jawab tiba. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Inilah Bapak Ibu segelintir syair yang disampaikan oleh Chrisye, tapi dikutip dari Al-Quran surah Yasin ayat 65. Maka kita sebagai manusia yang hidup nih Bapak Ibu akan kembali. Kembali itu pun akan disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada pangkuan ilahi Rabbimu. Iya, kita pasti akan kembali ke pangkuan ilahi Rabbi kita. Karena kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh datangnya dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kembali, apa yang datang kepada Allah? Yang datang itu adalah ruh kita. Yang akan kembali juga itu adalah ruh kita. Jasad kita kemana Ustaz? Balik ke tanah. Maka ciri-ciri orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti Allah sebutkan dalam Quran. Yang pertama itu sudah mulailah menua hidup kita. Tanda-tanda menua itu apa? Akan datang sakit kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, manusia nggak ada yang nggak pernah sakit. Pasti kita mengalami sakit. Nabi saja pun seorang nabi, dia juga mengalami sakit. Maka inilah tanda yang datang kepada kita. Dan hari ini sudah menjadi suratan dari Bapak Isnaidi. Asbabnya adalah sakit. Yang pertama itu sakit, yaitu stroke, kemudian Allah panggil dia. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita nanti Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kita, maka mati itu adalah misteri problem, kata Ustadz Jainuddin MZ. Sesuatu yang rahasia, yang Allah jaga kerahasiaan itu, siapapun gak ada yang tahu. Tapi ada tanda-tandanya juga itu Bapak Ibu. Sama kayak turun hujan. Tandanya apa itu? Yaitu angin. Kemudian apa? Barulah nanti berawan. Setelah awan itu masak, matang, menjadi hitam. Disitulah turunnya air dengan rintik-rintik. Disitulah tanda Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kita. Sebelum kita makan, tanda kita apa? Lapar dulu. Maka disebut oleh Allah wa min ayatihi, yaitu apa? Tanda. Setiap hidup kita ini memiliki tanda dalam kehidupan kita. Nggak ada yang sekonyong-konyong itu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita juga sudah punya tanda semua ini. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadits qudsinya bahwa kita memiliki 4 fase kehidupan gelombang ini dalam kehidupan manusia. Pertama fase itu, yaitu fase usia 40 tahun. Ini Allah kasih tanda kepada kita. Inilah pintu masuknya apa? Penyakit dalam hidup kita. Maka orang tua kita dulu menyampaikan bahwa ketika kau di usia 40 belum sukses karir hidupmu, dunia ataupun ukhrawimu, maka kau berat untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ketika kau di usia 40 tahun belum kau bertobat kepada Allah, maka tobatmu itu akan sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita tandailah bapak-bapak, ibu-ibu. Biasa pintu masuk sakit kita itu menjelang 40 dan seterusnya. Itulah tanda biasanya. Kalau bapak ibu bisa melewati itu,
maka Allah akan kasih peringatan yang berikutnya di usia 50 tahun. Di usia 50 tahun ini agak sedikit kencang dia. Cobaan yang Allah berikan, sakit itu tidak main-main. Maka tutup usia bapak kita berapa? 57 tahun. Baru dikasih kesempatan itu usia 60. Ini yang tidak dirasakan oleh Pak Isnaidi. Bapak-bapak barangkali yang sudah usia 60 tahun berarti sudah masuk gelombang yang ketiga. Tapi kata Nabi, ingat kata Nabi, umatku itu usianya itu hanya 60 dan 70. Bagi bapak-bapak yang sudah 60, ibu-ibu yang sudah 60 menjelang 70 tahun, nah, mudah-mudahan dikasih kesempatan yang ke 70 tahun itu. Ya, kalau tidak, ya siap-siaplah. Bukan nakut-nakutin ya. Nanti bapak jantung asam lambung naik pula. Ya kata Ustaz mau mati. Jangan. Itu mati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jalani takdir itu. Kemarin saya jumpai orang tua angkat saya. Sakit jantung nih, Pak. Sudah pasang apa namanya? Istilah ring apa betul ring? Di pembuluh-pembuluh darahnya itu. Ada 3, satu pasang balon. Saya pun nggak ngerti apa itu balon. Ya jelas udah pasang balon 2 ring, 2 atau 3 ring. Jadi asik temenung aja. Asik dipikirin sakitnya. Padahal usianya udah 73 tahun nih. Saya datanglah. Saya berkali-kali datang, saya lihat kayaknya belum move on bapak gitu. Jadi sampaikan Pak, kalau memang Allah mau menyembuhkan bapak, Allah sembuhkan itu. Kalau masih ada kebermanfaatan bapak di dunia ini lebih panjang, pasti Allah panjangkan umur bapak. Saya tanya sama bapak, di antara 5 anak bapak nih, mana yang belum selesai sekolahnya? Ya semua udah selesai. Yang paling kecil sudah PNS bahkan. Iya. Jadi apa yang bapak khawatirkan? Ibu masih ada sehat di samping bapak nih. Semua tanah bapak sudah bagi, sawah, ladang bapak sudah bagi. Apalagi yang bapak takutkan? Kadang-kadang keinginan orang tua ini, Pak, mohon maaf, kita sebagai orang tua, pertama, ingin menyaksikan anak itu tumbuh besar. Betul nggak itu? Ketika dia sudah tumbuh besar, kita ingin mensekolahkannya sampai dia tamat. Begitu dia sudah sekolah tamat sampai barangkali kuliah, kita kepingin menyaksikan anak kita itu apa? Menikah, Ustaz. Setelah dia sudah menikah dan berumah tangga, kita ingin menyaksikan kita punya cucu, Ustaz. Kan keinginanmu itu. Betul apa betul, Pak? Halo, betul apa betul nih? Keinginan Tuhan sama nggak dengan keinginan kita, Pak? Nah, maka disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita. Seolah-olah kita merasa diri kita tak percaya dengan Tuhan kita. Seolah-olah kita tidak percaya Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menghidupkan makhluknya, dan Dialah yang bertanggung jawab dengan hal itu. Kok macam kita pula kadang-kadang jadi Tuhan, gitu ya. Itu yang saya sampaikan sama beliau. Jadi ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau memang sudahlah ajalnya, takdirnya, sudah suratannya, sudah sampai segitulah rezekimu, selesai. Karena itu Nabi mengatakan, ya, begitu nanti rezeki kita sudah sampai sediku, maka disitulah berhentilah kehidupan kita. Anna nafsa la tamut hatta tastaqbila rizquha. Kalau sudah batas rezekimu habis, rezeki ini kan banyak, Pak. Sehat, rezeki nggak tuh? Ayo bawa rezeki nggak? Rezeki. Kemudian apa lagi? Kau masih bisa melangkah di dunia ini. Kau masih bisa berbicara. Kau masih bisa ke masjid. Kau masih bisa bersama keluargamu, itu rezeki. Kadang-kadang kita disibukkan dengan dunia ini. Kau tak sempat ke masjid, itu nggak rezekimu, kawan. Kita seolah-olah kita banyak, kita proyek, kita banyak duit kita, tapi kau nggak pernah ke masjid, bisa jadi bala bagimu itu. Betul apa betul, Pak? Iya, kadang ada orang lewat aja di masjid nih. Waktu maghrib lewat, isya lewat, subuh lagi, jangankan subuh. Tidur dia, kenapa? Sibuk dengan dunianya. Tapi bapak-bapak barangkali tak kaya, Bapak. Betul? Bapak tak pala kali hebat, Bapak. Bapak tak punya rumah yang mewah. Bapak pun nggak pernah punya mobil, asik naik angkot terus. Kereta Bapak pun berasap.
Ya, mohon maaf, baju bapak pun itu aja, mohon maaf, minyak wangi pun tak terbeli. Tapi Masya Allah, bapak rajin ke masjid. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Begitu nanti kau dipanggil oleh Allah, kau sudah siap dengan mautmu itu. Banyak orang yang tidak mempersiapkan mautnya. Banyak orang yang tidak mempersiapkan kehidupannya berikutnya. Dia asik sibuk dengan dunia. Padahal Allah mengatakan dunia ini mata'ul urur, sesaat, sementara. Kalau nanti ada orang yang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, usianya 96 tahun, apa yang Bapak ucapkan? Apa yang Ibu ucapkan? Ya Allah Ustaz, ya Allah Pak, panjang umur Wakni. Betul apa betul? Wih, umurnya sampai 90 tahun Ustaz, umurnya sampai 100 tahun Ustaz, panjang umur ini. Panjang umur itu ukuran kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya umurnya 100 tahun, seandainya nanti hari ini dia meninggal dunia, kiamat kita tahun berapa? Tahun 3550 sekian tahun. Berapa tahun dia nunggu di sana, Pak? Lama lah Ustaz. Berarti apa? Dunia ini sesaat. Mata'ul hurur, sementara. Jadi jangan kau katakan iya panjang umur. Kita katakan dunia ini penuh dengan waktu dan sebagainya. Tapi di alam sana waktu itu tidak berlaku, kawan. Dunia ini yang kita katakan waktu itu berlaku. Ya, sebenarnya kehidupan kita pagi, siang, petang, malam. Pagi, siang, petang, malam. Ukuran setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Amalmu. Apa tadi? Amal kita. Amal kebaikan kita itu loh. Maka Nabi mengatakan khairunas amfauhum linnas, sebaik-baik kehidupan itu apa? Yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Maka itulah disebut oleh Allah dalam Quran surah Yasin yang kita sebutkan tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ketika kau nanti meninggal, ketika kau mati, kami hidupkan kalian kembali. Kami tunjukkan, yaitu qaddamu. Qaddamu itu apa? Bekas-bekas kebaikanmu. Wa asarahum, bekas keburukan kita. Pertanyaannya, lebih banyak bekas baik kita atau bekas buruk kita di muka bumi ini? Tinggal pilihan kita. Kalau kita mau masuk surga, cetaklah bekas kebaikan kita. Print out dia. Perbanyaklah jejak digital kebaikan kita. Jangan banyak jejak digital keburukan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz menasihati diri Ustadz sendiri. Begitu juga dengan diri kita. Apa yang sebenarnya sudah kita perbuat di muka bumi ini, sehingga apa? Allah akan permudah hidup kita. Maka ciri-ciri orang yang bisa mempermudah hidup orang lain itu salah satunya adalah memudahkan urusan orang lain. Nabi itu tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Dia selalu mempermudah urusan orang lain. Sehingga apa? Kita pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ciri orang yang baik itu apa? Yang nanti akan dipanggil oleh Allah dengan tenang, apa itu? Kau jaga lisanmu dengan baik. Kita kadang-kadang dengan lisan kita ini kadang-kadang tidak baik kita dengan orang. Maka disinilah yang kadang-kadang kita banyak orang yang bisa menyampaikan kebenaran, tapi kadang-kadang bisa tergelincir dengan ucapan dan perbuatannya itu. Kan beberapa waktu yang lalu itu, seorang kiai punya pondok pesantren, cakapnya bagus, tapi kepleset dia gara ucapannya. Ada nggak itu? Jangan sebut orangnya, nanti payah viral pula, aku sedang direkam nih. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita jaga. Maka antara ucapan dan perbuatan kita itu harus sinkron. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, banyak orang yang bisa berbicara, tapi perbicaraannya itu tidak bisa ia perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Amat besar kebencian Allah orang yang bisa berbicara, tapi pembicaraannya tidak bisa ia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang salah satu menjerumuskan kita. Maka nanti mulut ini akan ditutup oleh Allah. Tanganmu berkata, kaki mulai yang akan berbicara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tuh.
Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga amal ibadah kita nanti kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baru yang terakhir ini nasihat. Ini karena Pak Haji jangan lama-lama Ustaz. Ya insya Allah nggak lama Pak Haji, aman abadi. Yang penting kan ikan sepat ikan gabus ya kan. Makin cepat makin bagus. Ikan sembilang ikanmu jahil. Kalau pulang, udahlah kalian yang nyambung. Mama-mama di dalam semangat kali gue tengok cair, entah apa yang cair. Hujan baru tahu kalian. Udah. Yang berikutnya amanah untuk anak-anaknya. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam, in qata amalu ila salas. Kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang solih. Informasi tadi anak 2, satu lagi perempuannya, cewek ya? Adik atau kakak tuh? Adik. Jadi mama masih ada, masih. Ini rumah bapak atau rumah kau? Rumah bapak. Ini Ustaz interview ini, Ustaz pun nanya macam betul aja kan gitu. Karena begini, banyak nanti bapak yang meninggal, mamanya masih ada. Ini fakta ya Pak, saya bukan cerita Cece nih, mamanya diusir. Apa dibilangnya? Ini bukan rumah mama, rumah bapakku. Itu Pak. Bukan 1-2 orang yang saya temukan ini. Ya, maka banyak kasus itu melapor begitu sama Ustaz. Mak, pergi mak diusir maknya itu. Ya, maka saya tolong pertama, siapa nama abang? Reza, jaga mama, ya, dengan baik. Kalau bisa mama itu sampai kapanpun harus abang yang bertanggung jawab. Karena anak laki-laki pertama dia harus menjaga kehormatan keluarga. Yang kedua, penjaga nasab. Yang ketiga, untuk apa? Menjaga adiknya, kakaknya, dan sebagainya, saudara perempuannya. Dan berikutnya adalah menjaga orang tuanya, sampai orang tua kita menghembuskan napas terakhir. Itu tanggung jawab anak laki-laki berat. Maka anak laki-laki itu kalau faraid, dia paling banyak. Beda dengan anak perempuan. Maka tanggung jawab anak laki-laki itu lebih berat. Ya, saya pun juga anak laki-laki satu-satunya, sama tanggung jawab saya juga berat waktu itu. 2 sekaligus orang tua saya urus. Ya, begitu juga adinda tinggal 1 lagi. Jagalah dengan baik. Terus ajarkan kepada anak adinda supaya terus mendoakan kakeknya. Kan gitu dia. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hebatnya seorang anak di muka bumi ini ketika anak itu tidak bisa mendoakan orang tuanya. Ketika dia bisa mendoakan orang tuanya, berarti anak itu luar biasa. Nah, ini masjid dekat, jangan kau tengok aja masjid nih, ya kan, masjid besar ini kan. Nah, kau bisa menggantikanlah ayahmu yang selalu berjamaah. Tadi siapa? Waipin, mana Waipin tadi? Waipin, mana Waipin? Waipin, ada Waipin, mana Waipin? Nah, orangnya yang mana ini? Allah Ustaz yang sering duduk di ujung sana, Ustaz tinggi-tinggi. Kan gitu informasi dari Waipin ya. Berarti rajin ke masjid, iya. Anaknya, itulah kurang tahu aku katanya. Jadi informasi ini dari Waipin, bukan ini A1, nggak mungkin Waipin buang sama aku. Ini langsung ku sampaikan. Nah, kau harus menggantikan bapakmu, ciri anak yang baik. Anak yang baik itu berbakti dengan orang tuanya, setelah orang tuanya tiada, meneruskan kebaikan orang tuanya. Jadi orang tuamu itu sudah rajin ke masjid, dan kemudian sudah baik di masjid ini, adinda pun juga harus seperti itu. Jangan pula nanti cerita, itu anak siapa? Anak Pak Isnaidi. Nggak beres itu katanya. Bapaknya padahal rajin ke masjid, masa anaknya nggak pernah ke masjid? Kan jadi citra yang tidak baik. Ini saya sampaikan aja, supaya rajinlah ke masjid. Atau paling tidak, zuhur, asar kau kerja, subuh ada di sini. Nah ini kan di depan masjid, tanggung jawab kita lebih berat. Kan gitu. Saya cari rumah dekat masjid nggak dapat, asik jauh aja dari masjid. Kenapa? Yang rumah dekat masjid mahal rupanya. Ya kan? Padahal supaya kita sholat 5 waktu biar enak di masjid. Gitu dia. Ini kau nggak minta, Allah kasih rumah kau dekat masjid, ya Allah. Tinggal kepleset, seret, nyampe kau ke situ. Nah, jangan sampai kau lalai. Ya, insya Allah Pak Isnaidi bangga nanti melihat anaknya. Bahkan kau terus sholat di masjid, cucunya dan keturunannya bisa melaksanakan sholat di masjid, dan dia selalu mendoakan, itu luar biasa. Ini pesan Ustadz nih mantum nih, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bukan
membuat kau malu di depan publik, tidak. Tapi ini namanya nasihat, setawar sedingin. Kalau nggak usah sampaikan begini, nanti Ustadz tuh nggak nyampaikan kebenaran. Ku sampaikanlah walaupun tak sakit hati, entah aku nggak tahu ini. Cuman engkau dan Allah yang tahu itu. Ya, insya Allah. Samping rumah kau ada rumah Pak Tugian nggak jauh. Kalau apa-apa minta nasihat, kan begitu ya. Banyak. Kalau nggak itu ada Pak apa namanya? Siapa ya? Nih, Pak apa namanya? Joko, macam-macam. Ada Waipin, macam-macam, banyak orang-orang yang solid di sini. Ini Pak Sugiono, Pak Yadi, itu kiai kita mana? Pak Yadi, mana Pak Yadi? Ah, itu Pak kiai kita itu di atas mana? Pak Yadi. Insya Allah, mudah-mudahan kalau nanti kau malu jumpai Ustadz, WA pun nggak masalah. Ya, sampaikan dengan adikmu yang perempuan, juga aktif juga ke masjid. Itu saja pesan Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.